Salve fratres, te iterum videre patris allegro, veritas liberabit vos. Kita mau berkatekese lagi. Welcome back into the jungle of Protestantism. Saya mau mengajak kita untuk katekese ini sebagai tanggapan atas seperti biasa ceramah ece-ece dari pendeta MJM, ya, seperti biasa propaganda Protestan, ya, propaganda Protestan. Sekali lagi saya tegaskan, Protestantisme hanya mampu berdiri di atas hoax dan propaganda. Mari kita periksa yang satu ini. Ceramah tentang kekristenan algoritma dari pendeta MBM, salah satu pendeta hoax di Indonesia. Hoax itu bukan palsu, ya. Hoax itu sebagian kebenaran ditampilkan, sebagian kebenaran disembunyikan. Itu yang namanya hoax. Makanya saya menyebut pendeta Protestan di Indonesia itu hoax semua. Mari saya akan buktikan, ya. Oke, mari kita mulai. Judulnya adalah Apologi Katolik terhadap ceramah algoritma kekristenan dari pendeta MBM. Ya, mari kita lihat. Kekristenan yang viral tapi tidak vital, itu intinya. Pendeta-pendeta yang muncul di media sosial sekarang adalah bentuk kekristenan yang viral tapi tidak vital. Pendeta MBM melihat kebangkitan kekristenan di Indonesia, lebih tepatnya keprotestanan di Indonesia, sebagai fenomena algoritmik. Kebangunan yang lebih ramai di TikTok ketimbang di altar, lebih banyak duel ketimbang doa. Ya, dia mencatat ledakan para debater algoritma yang aktif menyerang Islam atau saling menyerang antar denominasi. Ya, itu kan ciri Protestan kan. Ya, serang antar denominasi soalnya bisa, serang Katolik atau Islam, dua itu dijadikan istilah deking garis saksangka apa nah itu. Fenomena ini menurut MBM unik. Minoritas Kristen di Indonesia tampak lebih agresif daripada di negeri mayoritas Kristen seperti Amerika. Diagnosa MBM benar dalam hal gejala fenomena. Ada kegairahan baru di kalangan muda Kristen. Tapi dia, MBM, keliru membaca sebabnya, kausalitasnya. Dia mengira semua semangat itu tanda pembangunan kekristenan. Ya, padahal yang tumbuh bukan iman, melainkan ego. Ya, ciri Protestantisme. Yang tumbuh itu bukan iman, yang tumbuh itu ego. Coba kamu amati sendiri di media sosial sekarang, terutama yang Protestan. Bukan gereja, ya, melainkan branding. Dunia digital menciptakan mimbar tanpa altar, dan disitulah kekristenan versi algoritma kehilangan sakramentalitasnya. Dan itu memang tempatnya Protestan. Ya. Yang kedua, stagnasi Protestantisme, gereja yang kehilangan gravitasi. MBM membanggakan kebangkitan Kristen digital, seakan Indonesia menjadi pusat baru Injil. Oke, dia lupa melihat kenyataan pahit di tanah kelahiran reformasi sendiri. Eropa dan Amerika sedang mengalami winter of faith, mati suri iman. Mungkin mau mati juga. Di Amerika, gereja Protestan tidak lagi menggeliat, ya, tidak lagi menggeliat, sudah stagnan, bahkan mengerut. Kenapa? Dari PEW Research 2023 sampai 2025 menunjukkan penurunan stabil Protestan ke kisaran 40%, sementara Katolik tetap tangguh di sekitar 19%, ditopang oleh sakramen, liturgi, dan imigrasi Latino. Ingat di Amerika Utara, ya. Sekularisasi memukul semua, ya, tapi Katolik bertahan karena hidupnya bukan pada mood, melainkan ritus. Disinilah letak jurang antara iman algoritmik dan iman sakramental. Protestantisme hidup dari sensasi spiritual pribadi, Katolik hidup dari rahmat yang mengalir terus lewat altar. Iman yang berakar pada algoritma akan mati saat sinyal padam. Iman yang berakar pada sakramen tetap berdenyut bahkan dalam sunyi. Kemudian algoritma itu bukan apostolika, ya. Debater algoritma yang disorot MBM memang lincah di layar, tapi kehilangan otoritas gereja.
Mereka tampil tanpa katekese, tanpa magisterium, tanpa suksesi apostolik. Hasilnya kebangkitan tanpa kesatuan, gairah tanpa arah. Katolik berbeda. Gereja Katolik memiliki memoria apostolika, tradisi yang hidup, dijaga melalui sakramen dan pengajaran para rasul. Disinilah letak daya tahan Katolik yang membuatnya tidak bergantung pada tren atau figur viral. Ya, bahkan Katolik sama sekali tidak bergantung pada Patris Allegro. Gereja tidak perlu algoritma karena dia punya eklesiologi, tubuh yang hidup dari tubuh Kristus. Nah, fragmentasi sebagai ciri bukan cacat menurut MYM. MYM mengakui bahwa kebangkitan Protestan bercampur antara ajaran sesat, ajaran sehat dan ajaran sesat. Ya, memang Protestan itu karena itu maka disebut bidat. Ya. Kalau begitu Anda sedang mengaku bahwa Protestan itu bidat, bukan? Ya. Bagaimana caranya membedakan yang sehat dan sesat? Lihat Gereja Katolik, bro. Dia menyebut nama demi nama, Ezra, Budi Asali, Stephen Tong, Becky, kumpulan bidat semua, dan lain-lainnya, bidat semua. Semua berbeda dogma, bidat ya, tapi mengaku satu kebangunan rohani. Jadi Protestantisme itu kumpulan bidat. Bidat ini bukan cacian, bidat bukan hinaan, bidat adalah posisi teologis. Ya, dia menyebut Katolik hanya lewat selingan sinis. Bahkan romonya ofensif, dilaporkan ke polisi, menunjuk pada Patris Allegro. Siapa yang lapor coba? Kalau bukan yang bidat-bidat itu. Ya, siapa yang lapor coba? Bidatnya yang lapor. Ironinya, justru dari tudingan itu tampak kontrasnya. Di saat Protestan sibuk berdebat tentang predestinasi dan baptis selam atau percik, Katolik berbicara tentang komuni, rahmat, dan perdamaian. Gereja Katolik tidak bergantung pada retorika, ya, tetapi pada ordo salutis, tata keselamatan yang tertanam dalam sakramen. Fragmentasi Protestan bukan kecelakaan, bukan, melainkan konsekuensi logis dari sola scriptura, memutus magisterium. Maka setiap individu menjadi paus bagi dirinya sendiri. Jadi MYM sedang menyebut sesama pausnya, sesama paus Protestan, aka kumpulan paus-paus bidat itu. Gereja berubah jadi ruang gema algoritmik. Siapa paling viral, dialah kebenaran. Ya, sekarang siapa paling viral, Pak MYM? Apakah dia yang benar? No. Kelima, Katolik, gereja yang tetap bertumbuh karena dia tertanam. Ya, fakta sejarah membuktikan di mana-mana Protestan menua, Katolik bertumbuh pelan tapi pasti. Di mana-mana, di pelosok-pelosok seluruh muka bumi. Ya. Alasannya sederhana, gereja Katolik tidak mengejar pasar, ya, tapi memelihara misteri. Ya. Sakramen adalah algoritma ilahi yang tidak tunduk pada engagement rate. Ekaristi adalah mesin regenerasi rohani. Setiap misa memproduksi debat tanpa suara. Persatuan manusia dengan Allah itu debat tanpa suara. Baptis, tobat, dan ekaristi membangun komunitas yang tidak bergantung pada viralitas. Ini yang membuat Katolik tidak pernah usang, ya, tidak pernah usang. Gereja bisa dihina, imam bisa difitnah, tapi setiap kali lonceng misa berdentang, Kristus turun lagi tanpa perlu wifi. Ya, integrasi. Artinya dari viral ke vital harusnya. Ceramah MYM itu sebetulnya memotret keresahan dalam tubuh Protestan sendiri. Perlu kita tahu, kebangkitan yang tidak menumbuhkan kesatuan. Dia mencium bau semangat, tapi yang ia dengar hanyalah gema algoritma. Katolik menjawab dengan tenang, gereja tidak mencari tontonan, melainkan keselamatan. Ketika Protestan berisik di ruang digital, Katolik tetap sunyi di ruang adorasi. Dan justru di sana, rahmat bekerja. Karena pada akhirnya, gereja sejati tidak diukur dari jumlah followers, tapi dari berapa banyak yang mengikuti Kristus sampai salib. Ya, Protestan itu buang salib sih. Salib hanya dijadikan bahan polemik. Jadi algoritma bisa memutar opini, tetapi hanya sakramen yang bisa memutar hati.
Protestantisme boleh menjadi konten, tapi Katolik tetap menjadi konteks tubuh mistik Kristus. Jadi Protestan itu kontennya tubuh mistik Kristus, Katolik konteksnya adalah tubuh mistik Kristus yang bertumbuh bukan karena debat, melainkan karena darah yang tercurah. Dan itulah mengapa gereja Katolik tidak perlu bangkit, sebab dia tidak mati. Gereja Katolik ada tubuh yang hidup, dia tidak perlu bangkit lagi, ya. Tetap hidup mau bangkit, yang bangkit itu yang mati kan, ya. Nah, kita lanjutkan dengan satu sentilan khusus ketika bahkan Patrice Allegro dilaporkan oleh bidat-bidat itu ketika Roma dituduh ofensif, ya. Ini apologi lanjutan atas tuduhan pendeta MBM. Ketika gereja tidak lagi diam, ya, dalam ceramah tersebut yang kita singgung tadi, pendeta MBM menyinggung bahwa Katolik yang katanya tak suka debat kini ikut bergolak. Dia menyebut akhirnya munculnya romonya yang ofensif, bukan hanya ofensif tapi sangat-sangat ofensif sampai dilaporkan ke polisi. Ya, itu yang namanya Patrice Allegro, ya. Pernyataan ini menarik, ya, bukan karena tuduhannya tapi karena pengakuan implisit di baliknya. Ini yang penting, bukan karena tuduhan bahwa Patrice Allegro ofensif atau Katolik mulai ikut, tetapi ada pengakuan implisit bahwa gereja Katolik masih cukup hidup untuk mengusik ketenangan status quo Protestan yang nyaman di ruang digital mereka. Tangkap ini. Bukti bahwa dia mengakui bahwa gereja Katolik masih cukup hidup untuk mengusik ketenangan status quo Protestan yang nyaman di ruang digital mereka. Ketika seorang imam berbicara dengan logika, keberanian, dan tajamnya kebenaran hingga dianggap ofensif, itu pertanda gereja masih berdenyut, ya kan? Ya. Ofensif bukan karena benci, tapi karena kebenaran tidak bisa didekorasi. Ini penting. Ya, Protestan terlalu banyak dekorasi sih, karena memang kosong, jadi lu harus pasang bumbu banyak. You kalau masak kuah kosong, lu akan cari masako, bumbu segala macam. Soalnya daging tetap. Ya, terakhir buat lengkuas mirip daging. MBM mencoba memotret dengan bingkai psikologis Romo ofensif adalah anomali sebenarnya, padahal justru itu tanda kesetiaan. Dia mengatakan Romo ofensif itu bentuk anomali, itu tanda kesetiaan, bro. Protestan tidak tahu tanda setia. Protestan itu memang protes, jadi memang tidak bisa setia. Bahkan anjing saya lebih setia dari Protestan, ya. Dalam tradisi Katolik, veritas, kebenaran itu bukan benda rapuh yang harus dibungkus sopan santun agar tidak menyinggung siapapun. Tidak bisa. Dia itu seperti cahaya, veritas, kebenaran, seperti cahaya menyilaukan bagi mata yang lama hidup di dalam gelap. Protestan hidup terlalu di dalam gelap. Tiba-tiba Patrice Allegro muncul dengan ajaran gereja. Mereka silau semua, lapor ke Polda. Yang lapor itu kan pendeta, dengan menyamar sebagai anggota apa masyarakat. Pendeta, ya, semua orang tahu bahwa itu pendeta yang lapor. Yesus sendiri disebut skandalan, bukan? Batu sandungan, ya. Dia tidak mencari kontroversi, tetapi kebenaran yang ia nyatakan memang mengguncang. Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika seorang imam berbicara lantang membela gereja, sakramen, dan tradisi melawan distorsi Protestan, itu bukan keinginan untuk menyerang, bukan, tapi konsekuensi logis dari cinta pada kebenaran yang inkarnatif. Yang disebut ofensif oleh dunia Protestan modern sebenarnya hanyalah gaya retoris seorang imam yang berbicara dengan kejujuran tanpa topeng diplomasi algoritma. Dunia digital terbiasa dengan konten lembut, bukan argumen keras, terbiasa dengan perasaan, bukan dengan logos. Nah, itu cocok di Protestan. Nah, gereja Katolik tidak mencari debat, tapi menjawab tantangan. Ya. Pendeta MBM lupa bahwa apologetika Katolik bukan inisiatif serangan, melainkan tanggapan atas distorsi yang menahun. Ya. Kamu kan bingung sendiri kan tentang salib sekarang. Ya. Bingung. Kamu seolah-olah buat seolah-olah tidak bingung. Terakhir kamu harus pakai argumen Katolik kan? Pinjam tanpa mengakui bahwa itu argumen dari Katolik.
Gereja diam selama berabad-abad terhadap banyak tuduhan palsu Protestan, ya, penyembahan Maria, kepausan sebagai antikristus, tuduhan terhadap sakramen sebagai ritual kafir, sampai tibalah era digital di mana kebohongan disebar dengan kecepatan cahaya. Kebohongan dari Protestan tersebar dengan kecepatan cahaya. Ya, di ruang digital yang dikuasai debater algoritma, diam berarti kalah, bukan Pak Pendeta. Maka muncullah imam-imam yang bicara bukan karena ingin viral, tapi karena kebenaran menuntut suara. Romo ofensif hanyalah istilah baru bagi rasul yang berani. Ingat itu, camkan. Di dunia yang takut menyinggung, kebenaran yang tegas memang akan dianggap kekerasan. Ya kan? Sekali lagi, di dunia yang takut menyinggung, di dunia yang penuh dengan kesantunan, kebenaran yang tegas memang akan dianggap kekerasan. Ya, tapi gereja tidak mengukur kasih dari nada bicara, melainkan dari ketepatan ajaran. Ya. Santo Yohanes Chrysostomus menulis, "It is not cruelty to wound in order to heal." Bukanlah kekerasan kalau melukai untuk menyembuhkan. Ya. Dulu kalau sampai sekarang kayaknya secara tradisional, kalau kamu dipatok ular hijau, luka kamu harus disayat sedikit supaya keluarkan racun, dan itu sakit. Kena totok dari ular harus buka lagi dengan pisau. Meluk itu bukan kekerasan. Waktu buka dengan pisau itu bukan kekerasan. Ya. It is not cruelty to wound in order to heal. Ya, itu. Dan banyak yang sudah sembuh, Pak Pendeta MBM. Banyak Protestan sudah masuk Katolik. Ya, karena mengerti, Protestan masuk Katolik itu naik tangga, ya, upgrade. Ya, kalau masih Protestan itu masih level kuat. Upgrade itu mulai kasih masuk daging pelan-pelan. Ini kenyataan. Jadi antara algoritma dan altar, dua dunia yang tidak pernah bertemu. Pendeta MBM memuja algoritma media sosial sebagai bukti kebangkitan kekristenan digital, tapi gagal melihat altar yang tetap menyala di dalam gereja Katolik. Di medan debat, Protestan hidup dari notifikasi, Katolik hidup dari ekaristi. Debater algoritma berbicara demi koin dan engagement, imam Katolik berbicara karena tanggung jawab sakramental. Seorang imam Katolik telah bersumpah melayani kebenaran, bukan pengikut doang. Bukan melayani pengikut, ya. Melayani kebenaran, bukan melayani pengikut. Jadi, ya, bahkan akun Patrice Allegro sudah beberapa kali di-ban oleh TikTok karena kelihatan TikTok itu Protestan. Ya, tapi tetap kebenaran harus tetap ditegakkan. Yesus saja disalib, para rasul dipenggal kepalanya. Sokrates yang bahkan tidak mengenal Yesus Kristus dia dibunuh karena kebenaran, disuruh minum racun. Pak Pendeta pernah disuruh minum racun. Pak Pendeta dilaporkan ke polisi soal itu, bangun lari ke Amerika, malah lebih banyak Protestan di situ. Jadi ketika Patrice Allegro atau siapapun imam berbicara keras, itu bukan karena haus sensasi, bukan, tapi karena cinta gereja memaksanya untuk bersuara di tengah bisingnya kebingungan tentang kekristenan. Ya, disinilah perbedaan fundamental. Protestantisme digital sama dengan performatif, terfragmentasi, dan tanpa struktur magisterial. Hasilnya baku naik itu. Yang kedua, Katolik digital itu kerigmatik, pastoral, dan berakar dalam tradisi yang hidup. Coba perhatikan komal-komal Katolik dan bagaimana dengan komal-komal Protestan. Dan siapa yang sebenarnya atau yang paling banyak menyerang pribadi, menyerang orang yang berdosa daripada ajarannya. Ya, Protestan salah sasaran, kesian. Berhenti sudah jadi Protestan, percuma. Tidak ada manfaat. Ya. Nah, tuduhan polisi, ya ini sebenarnya laporan ke polisi kan. Ini sebenarnya ironi dari reformasi loh. Ironi sekali, kamu sadar atau tidak? Yang lapor Patrice Allegro itu salah satunya seorang pendeta loh. Bahwa seorang imam Katolik dilaporkan ke polisi karena berbicara tegas adalah ironi sejarah yang sebenarnya getir sekali. Dulu para reformator menuduh gereja Katolik menindas kebebasan berpikir, bukan? Kini justru mereka
reformator sendiri yang menuduh ofensif dan melaporkan imam karena terlalu jujur. Tapi gereja Katolik sudah akrab dengan laporan, pengadilan, bahkan eksekusi. Petrus, Paulus, Fransiskus dari Assisi, Thomas More, Patricia Allegro, semua pernah dianggap mengganggu ketertiban rohani. Ya. Kebenaran memang selalu berurusan dengan pengadilan manusia. Ya. Dan seperti dulu, gereja tidak membela diri dengan amarah. Ingat, Paus tetap dengan Protestan, "Woi Pak, sudah, kamu masih buat apa di situ?" Begitu. Kebenaran memang selalu berurusan dengan pengadilan manusia, tapi gereja tidak membela diri dengan amarah, tetapi dengan konsistensi. Ini penting. Dia tetap mengajar, tetap mengampuni, tetap mempersembahkan misa. Tuduhan lewat pasal hukum hanyalah bukti bahwa kata-kata gereja masih punya daya guncang. Ya. Jadi, dari tuduhan ke kesaksian, pendeta MDM ingin menertawakan Katolik yang ikut ribut, tapi yang dia ungkap tanpa sadar adalah fakta bahwa Katolik tidak pernah mati. Ya, itu fakta, tidak pernah mati. Yang mati bangun, mati bangun. Jadi Protestan itu kan satu denom ada, hari ini hari, besok bisa hilang dan muncul denom lain yang sama sekali lain lagi. Ya kan? Pendeta MDM kan dari mana coba? Sekarang kan GRR apa itu? Nanti kemudian muridnya sendiri bikin denom lain, G apa lah begitu. Pokoknya G terus gitu. GXYZ ya. Jadi itu bahwa Protestan akan muncul mati, kemudian muncul lagi mati, karena Protestan memang seperti itu ya. Benalu itu kan mati hidup, tapi tetap nempel terus di induknya. Jadi ya seperti ini, PDTM berusaha mencoba menertawakan Katolik yang ikut ribut, tapi yang dia ungkap tanpa sadar adalah fakta bahwa Katolik memang tidak pernah mati. Gereja yang diam di altar, gereja yang ternyata selalu diam di altar, ternyata masih bisa mengguncang media sosialnya. Ya, satu orang omong saja langsung laporan ke Polda, bro. Gitu. Apalagi kalau semua orang omong, Tuhan langsung turun tangan. Ofensif itu hanyalah label yang diberikan dunia pada orang yang menolak kompromi dengan kebohongan. Ya kan? Maka jika berbicara kebenaran membuat seorang imam Katolik dilaporkan ke polisi, itu bukan aib, bukan, melainkan kehormatan. Ya, karena gereja tidak pernah dipanggil untuk menyenangkan dunia. Hello, buat apa hari ini? Apa kabar hari ini? Bagaimana perasaan kamu? Cukup itu guru-guru PAUD. Tetapi untuk menyelamatkan jiwa. Algoritma bisa membungkam suara manusia, benar, tapi tidak bisa menghentikan suara hati yang dibentuk oleh Ekaristi. Dan di sanalah bedanya. Gereja Katolik tidak bergantung pada trending topik, sebab dia sudah ditulis di hati Allah sendiri. Dan itu satu-satunya algoritma yang abadi, didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, dan kepadanya dia sendiri berjanji akan menyertainya sampai akhir zaman. Maka Patricia Allegro dan teman-teman yang aktif di sosial media, sekalipun berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta. Protestan bangun lari kan. Ketika gereja mengalami banyak orang-orang berdosa di dalam gereja, Protestan bangun lari, akhirnya ditangkap iblis. Sekali lagi camkan pernyataan saya, Tuhan itu Katolik, iblis itu Protestan. Follow for more.